Labbaik Allahumma labbaik labbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah saya sekarang berada di Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji bersama-sama dengan jamaah haji dari KBIHU Wali Songo Sragen yang tergabung pada kloter 15 SOC. Maka dari itu mohon doanya, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, kemudahan di dalam melaksanakan ibadah haji ini, bisa melaksanakan rukun, wajib, dan sunnah-sunnah haji dengan tertib dan benar, sehingga ibadahnya diterima oleh Allah SWT dan menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Juga saya doakan penjenengan semua mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk segera bisa melaksanakan ibadah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh bersama keluarga dan anak cucunya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa rahimakumullah, izinkan video saya kali ini akan mencoba menjawab dari beberapa pertanyaan terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah Raja Saudi sendiri sudah menetapkan bahwa untuk wukuf haji tahun ini atau tanggal 9 Zulhijjah tahun ini, insya Allah nanti jatuh pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Insya Allah Haji Akbar. Haji Akbar adalah haji di mana wukufnya atau tanggal 9 Zulhijjah itu jatuh pada hari Jumat. Secara otomatis kalau wukufnya hari Jumat, berarti sholat Idul Adhanya hari Sabtu untuk yang di Makkah. Kemudian banyak pertanyaan, loh Pak Yai, pemerintah Indonesia kok sudah menetapkan untuk sholat Idul Adhanya jatuh pada hari Ahad atau hari Minggu, padahal selisih waktu itu kan 4 jam lebih dulu Indonesia. Kalau waktu Indonesia bagian barat, kalau bagian tengah ya selisihnya 5 jam, kalau bagian timur ya selisihnya 6 jam duluan Indonesia. Kan logikanya kalau sholat Idul Adhanya di Mekah hari Sabtu, harusnya yang di Indonesia kan hari Jumat, kan lebih dulu begitu. Ini banyak yang memahami seperti itu. Pemirsa rahimakumullah, begini, mari kita logika bersama-sama. Kita tahu sesuai dengan kalender Masehi, pergantian hari itu dimulai dari jam 00 atau jam 12 malam. Kalau jam 00 lebih 1 menit saja, itu berarti sudah ganti hari. Contoh ya, misalnya sekarang hari Senin, di Mekah jam 11 malam, itu di Indonesia sudah jam 3 hari Selasa, waktu Indonesia bagian barat. Kalau bagian tengah sudah jam 4, kalau bagian timur sudah jam 5. Jadi sudah ganti hari. Kalau berdasarkan ini, berarti kan kalau sholat Idul Adha di Mekah hari Sabtu, ya di Indonesia hari Ahad atau hari Minggu, sudah benar. Begitu. Kemudian ada yang bertanya,
kok enggak bareng Pak, kok enggak bersamaan sholat Idul Adhanya antara Mekah dan Indonesia. Begini pemirsa, kalau bersamaan hari itu bisa, bahkan juga sering terjadi. Tapi kalau bersamaan waktu itu nggak mungkin. Contoh ya, kalau sholat Idul Adha di Mekah hari Sabtu jam 7 pagi, itu kalau bersamaan waktu berarti di Indonesia harus jam 11 siang. Yang bagian barat itu, yang bagian tengah ya jam 12 siang, yang bagian timur ya jam 1 siang, kan nggak lazim. Maka dari itu saya mohon kepada pemirsa semua, umat Islam di Indonesia khususnya, untuk bisa memahami hal ini. Kemudian ada yang bertanya tentang puasa sunnah. Pak Yai, kalau begitu puasa sunnahnya kapan? Puasa sunnah 2 hari, Tarwiyah dan Arafah, ya otomatis di Indonesia ya hari Jumat dan hari Sabtu. Begitu, hari Jumatnya itu puasa sunnah Tarwiyah, hari Sabtunya puasa sunnah Arafah. Karena sudah ada keputusan sholat Idul Adhanya adalah hari Ahad atau hari Minggu. Pemirsa yang saya hormati, kemudian saya berpesan, yang pertama, monggo seluruh umat Islam di seluruh Indonesia untuk bisa mentaati dan mengikuti apa yang sudah menjadi ketetapan atau keputusan pemerintah, yaitu sholat Idul Adha jatuh pada hari Ahad atau hari Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022. Yang kedua, kalau memang ada saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan atau berbeda pendapat, ya silahkan, nggak apa-apa, kita harus saling menghormati. Saya kira begitu. Mudah-mudahan penjelasan ini menjadikan pemahaman kita semua dan memberikan manfaat buat kita semua, sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.